Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu bi khairi risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa man da'a bi da'watihi li istinaf hayatil islamiyah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hadratal muhtaramin, al-ulama wal afadil, para kiai al-ahibba dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ba'da hamdalah dan salawat, saya akan langsung saja meringkas pembahasan kita pada kesempatan kali ini, melanjutkan yang sudah disampaikan oleh para asatidz sebelumnya, bahwa sesungguhnya hakikat dari pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini betul-betul telah memberi kesadaran kepada kita. Perubahan bentuk pandemi medis yang tadinya hanya disangka berkutak-katik pada persoalan medis semata, ternyata pandemi ini telah mengarah pada pandemi multi krisis yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan begitu banyak dampak-dampaknya, dan tentu saja selain kita meyakini secara i'tiqadi bahwa ini adalah ketetapan Allah, penting juga bagi kita untuk menyadarkan diri kita bagaimana kita mengambil ibrah dari apa yang terjadi saat ini serta apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para alim ulama yang dimuliakan Allah, kita melihat bahwa kaum dan bangsa yang mampu bertahan menghadapi wabah ini adalah mereka yang memiliki bahasanya daya imunitas, daya tahan yang cukup tinggi. Baik imunitas dalam bidang sains teknologi untuk menghadapi wabah ini, imunitas perekonomian, seberapa besar devisa yang dia miliki untuk menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Tentu juga imunitas politik, seberapa kuat dia memiliki kekuatan politik untuk mengurusi, menjaga rakyatnya. Dan lebih penting daripada itu adalah sebenarnya imunitas ideologis, imunitas konsep pemikiran yang membangun peradaban dirinya, bangsanya, termasuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ya, dunia sekarang disadarkan ya bahwa peradaban yang dibangun oleh ideologi kapitalisme saat ini betul-betul semakin menunjukkan bahwa peradaban ini tidaklah peradaban yang manusiawi. Proses dehumanisasi di mana manusia seolah tidak lagi seperti manusia itu terjadi. Bagaimana bisa peradaban yang dianggap akan mensejahterakan rakyat tapi hanya melahirkan para pemimpin yang tidak peduli kepada rakyatnya. Para pemimpin yang menggunakan kekuasaannya hanya untuk mencekik rakyatnya, bukan menyelamatkan rakyatnya. Betapa kita mengurut dada dan sangat marah dalam kondisi penuh wabah dan rakyat dalam keadaan yang serba sulit. Para penguasa di negeri muslim seenaknya saja membuat peraturan yang hanya menguntungkan para konglomerat pendukung mereka. Membiarkan rakyat bahkan menambah dengan berbagai pajak yang menyulitkannya. Ini adalah buah peradaban yang rusak yang Allah lakukan oleh masyarakat saat ini. Pandemi ini, jamaah rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin akan terus bergerak menuju kondisi yang semakin memprihatinkan. Ya, selain sisi perekonomian yang luar biasa terkena dengan begitu terdampak langsung kepada masyarakat kelas bawah, kita juga melihat nampaknya pertarungan ideologis politis akan terus berkembang menjadi semakin jauh. Ya. Kita melihat arah bagaimana dua negara besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik cukup besar saat ini nampaknya semakin hari telah menunjukkan sikap-sikap mempersiapkan arah dari penyelesaian masalah ini kepada arah yang lebih mengerikan lagi.
perang ekonomi, perang dagang akan menjadi semakin luas. Benturan politik, benturan ideologis dan peradaban tidak bisa dihindarkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan pertempuran fisik berkepanjangan akan menjadi solusi, ya, yang pada akhirnya akan meruntuhkan tatanan global yang terbukti saat ini tidak memberi kebahagiaan dan membuka semakin jelas wajah topeng busuk dari kapitalisme itu sendiri. Dan inilah para ulama yang dimuliakan Allah, para asatid yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita kesempatan. Inilah kesempatan bagi kaum muslimin untuk betul-betul memanfaatkan kondisi ini, menguatkan dakwah kita agar umat betul-betul siap mengisi kekosongan ini dengan peradaban Islam yang mulia, peradaban Islam yang telah secara empiris menunjukkan betapa pemikirannya paling kuat dan mampu menjawab solusi-solusi permasalahan umat. Betapa peradaban Islam secara ideologi, secara itikadi sudah kita yakini hanya sebagai satu-satunya peradaban yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Dan betapa secara historis juga kita menemukan fakta bahwa hanya peradaban Islam yang ketika memimpin dunia ini, kepedulian kepada masyarakat yang berkeadilan itu terwujud dengan nyata. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para asatid, dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar masuk ke dalam Islam secara keseluruhan sebagaimana tadi ayat yang sudah disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini kafah. Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh. Wala tattabi'u, janganlah engkau mengikuti khutuwati syaitan, jalan-jalan setan yang banyak. Yang itu semua sebenarnya setan merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Para ulama al-ahibba rahimakumullah, tentu kita memahami ajaran Islam seperti apa yang bisa menggantikan peradaban kapitalisme yang ada saat ini. Tentu kita dengan jelas bisa menjelaskan bahwa bukanlah ajaran Islam yang hanya membatasi pada sebatas aturan ritual semata, karena itu tidak akan mampu membangun sebuah peradaban. Tentu juga bukan ajaran Islam hanya sebatas mengatur moral dan etika semata. Tentu juga bukan, apalagi naudzubillahi min dzalik, ajaran Islam yang telah terwarnai oleh budaya barat, baik sebagai Islam moderat maupun Islam liberal. Bukan Islam itu semua yang akan menyelamatkan dan membangun peradaban baru. Namun kita yakin hanya ajaran Islam yang kafah yang mampu menggantikan posisi peradaban kapitalisme, sosialisme yang sebentar lagi akan hancur atas izin Allah. Ajaran Islam yang kafah berupa ajaran Islam yang paripurna, yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ajaran Islam yang terwujud dalam bentuk peribadahan, terwujud dalam bentuk moral, terasakan langsung juga dalam kehidupan bermasyarakat yang lahir daripadanya perundang-undangan, regulasi-regulasi yang tepat, yang baik, yang pas untuk mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Islam yang kafah berarti mendakwahkannya sebagai kesatuan Islam yang utuh, yang tidak terpotong-potong ataupun menjadi Islam yang terbelah-belah. Islam yang mengatur masalah peribadahan sebagaimana mengatur masalah ijtimaiyah kemasyarakatan, mengatur masalah iktisadiyah perekonomian, baik ekonomi mikro dan makronya, bahkan Islam yang juga mengatur bidang pertahanan, baik pertahanan kepolisian maupun pertahanan kemiliteran, serta juga mengatur bagaimana hubungan antar bangsa. Islam seperti inilah yang akan bisa membangun peradaban yang baik. Islam seperti inilah yang sebenarnya diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, kepada para ulama semuanya, kepada para pewaris Nabi, dan kepada para pejuang ajaran-ajaran sahabat yang mulia. Hadratul Muhtaramin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Maka perintah Allah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah atau secara keseluruhan sejatinya juga menunjukkan kepada kita agar meninggalkan seluruh ajaran kehidupan selain Islam itu sendiri. Islam tidak mentolerir orang-orang yang masih mengambil ajaran-ajaran
buatan manusia, apalagi itu buatan orang-orang kafir. Islam kafah akan menghapus itu semua, dan bahwa orang yang mengambil ajaran-ajaran dari kaum kafir adalah orang-orang yang dikatakan telah menjadi pengikut mereka, orang yang telah mentaati mereka, dan sesungguhnya niatan mereka tidak lain adalah mengembalikan kita kepada kekufuran dan kemurtadan yang akan menghancurkan kita di dunia dan akhirat. Allah menegaskan itu dalam surah Ali Imran ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang beriman, jika kalian mengikuti sama dengan mentaati orang kafir, niscaya orang-orang kafir itu akan mengembalikan kamu ke belakang, yakni kepada kemurtadan, dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Hadratul muhtarumin azanallahu wa iyyakum ajmain. Inilah pentingnya kita meninggalkan aturan-aturan perekonomian, budaya, moral, etika, bahkan peraturan dalam bidang sendi-sendi pemerintahan dari orang-orang kafir. Dan kita sebenarnya telah memiliki ajaran aturan itu semua dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita para ulama menyampaikan, mengokohkan ini kepada umat, termasuk pada para ahlul quwah, yang agar kekuatan mereka digunakan hanya untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin dan menegakkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. Dan hanya dengan itulah insya Allah kemuliaan Islam akan kembali. Dan ini kesempatan terbaik di tengah pandemi yang telah menghancurkan peradaban yang ada. Kaum muslimin harus masuk, menguatkan umat, dan kemudian menyeru kepada para ahlul quwah untuk segera mengambil kepemimpinan. Insya Allah habis corona terbitlah Islam sebagaimana yang kita agung-agungkan, betul-betul akan terwujud dengan kerja keras kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.